Rhea Ripley resmi masuk ke pertandingan gelar dunia. Respon Kevin Owens ke sindiran Matt Riddle, Rey Mysterio akan lawan El Grande Americano di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Rhea Ripley resmi masuk ke pertandingan gelar dunia. Di Raw hari ini kita langsung dibuka sama Adam Pearce yang ngaku salah soal pertandingan minggu lalu, yang waktu itu Bianca jadi wasit di pertandingan antara Rhea lawan Io. Nah, buat nutup kesalahan, Pearce malah ngumumin kalau pertandingan di WrestleMania 41 bakal diubah jadi triple threat match. Bianca langsung gak seneng dong, dia ngerasa udah berjuang keras buat dapat tempat di WrestleMania. Tapi Rhea kayak bisa semaunya sendiri dan langsung ditambahin ke pertandingan. Situasi makin panas pas Rhea dan Bianca saling tatap-tatapan lagi. Io langsung nyerang dua-duanya dan nunjukin siapa bosnya. Habis itu, dia tekan kontrak dan resmiin triple threat match-nya. Menurut kalian, apakah Io Sky bisa pertahankan gelarnya di WrestleMania? Komen di bawah. Respon Kevin Owens ke sindiran Matt Riddle. Baru-baru ini Kevin Owens nongol di podcastnya Robbie Fox, My Mom's Basement, dan dia ngomentarin soal pernyataannya Riddle. Dan ya, KO bilang dia sama sekali nggak kaget sama omongan Riddle itu. Menurut KO, Riddle itu sebenarnya punya banyak banget kesempatan emas. Contohnya jadi partner tag teamnya Randy Orton yang udah legenda banget kan. Tapi sayangnya, semua itu malah disia-siain Riddle sendiri. Bukan karena dia nggak jago, tapi lebih ke sikap dan gaya hidupnya yang ngaco. KO bilang, enggak sih, aku nggak kaget sama sekali. Tapi aku lihat juga sih omongannya. Lucu aja ya, soalnya itu datang dari dia. Aku sebenarnya nggak punya masalah pribadi sama dia. Tapi dia itu, menurut aku, dia tuh dapat banyak kesempatan gede banget. Kayak jadi partnernya Randy Orton dalam waktu lama. Udah kayak numpang ketenaran legend gitu. Tapi malah dia sendiri yang ngerusak semuanya. Bukan karena dia nggak punya skill, dia itu atletis dan berbakat banget. Tapi karena sikap dan keputusan hidupnya aja yang jelek. KO juga ngerespon soal Riddle yang bilang mereka susah diajak kerja bareng dan susah ngomong di backstage. KO ngebales, kalau dia ngerasa kayak gitu ya nggak apa-apa sih, mungkin emang benar. Dia susah nyelip ngomong, tapi ya itu karena kita udah biasa kerja dengan cara kita sendiri dan itu berhasil buat kita. Kamu bisa lihat track record dia sama kita, udah jelas banget bedanya. Jadi ya terserah dia aja deh. Menurut kalian, apakah Kevin Owens itu benar tentang Matt Riddle? Komen di bawah. Rey Mysterio akan lawan El Grande Americano di WrestleMania. Di episode Raw hari ini, Rey Mysterio minta pertandingan lawan El Grande Americano di WrestleMania ke Adam Pearce. Pearce pun akhirnya setuju karena rasa hormatnya ke Rey Mysterio. Pertandingannya belum diumumin bakal di hari pertama atau kedua WrestleMania 41, tapi yang jelas sudah fix. Rey Mysterio versus El Grande Americano bakal terjadi di The Grandest Stage of the Mall. Menurut kalian, siapa nih yang bakal keluar jadi pemenang? Rey Mysterio atau El Grande Americano? Komen di bawah. Gelar Intercontinental diperebutkan di WrestleMania. Ada satu lagi pertandingan yang seru udah resmi diumumin buat WrestleMania 41. Lewat video yang dirilis di X sebelum episode Raw tayang di Netflix, Adam Pearce ngumumin pertandingan baru buat gelar Intercontinental Championship. Bron Breakker versus Penta versus Finn Balor versus Dominic Mysterio. 4 superstar beda gaya dan karakter. Semuanya kejar satu sabuk. Ini bakal jadi chaos yang epic banget. Pertandingan ini bakal jadi bagian dari WrestleMania 41 yang dibagi jadi 2 malam, tanggal 20 dan 21 April di Allegiant Stadium Las Vegas. Menurut kalian, siapa yang bakal menang di antara mereka nih? Komen di bawah. Naomi semangat menjunjung representasi di WWE. SmackDown Superstar Naomi baru aja jadi bintang tamu di The Masked Man Show-nya The Ringer dan dia ditanya nih, apakah ada tanggung jawab ekstra di storyline dia sekarang? Apalagi soal representasi. Jawabannya, iya. Dan dia bilang ini momen yang udah dia tunggu-tunggu sepanjang karirnya. Naomi ngomong, iya banget. Ini tekanan yang gede. Tapi serius ya, tanpa basa-basi, kalau ada orang yang bisa ngerjain ini, aku yakin chemistry antara kita bertiga ini benar-benar magic. Kita bisa bawa ini naik level. Bahkan ngubah permainan kayak para wanita hebat sebelum kita. Dia juga nambahin, emang berat, tapi aku udah kerja keras sepanjang karir buat dapat momen kayak gini. 16 tahun bro, aku gak bakal anggap remeh. Aku pengen nikmatin setiap detik. Mau enak atau enggak, semuanya bagian dari proses. Kita punya orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, buat cerita yang tepat juga. Dan di episode SmackDown kemarin, WWE resmi ngumumin Naomi bakal lawan Jade Cargill di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah Naomi itu salah satu pegulat wanita yang udah pantas dianggap legenda? Komen di bawah.
Penta merasa sangat dihargai di WWE. Raw superstar Penta baru-baru ini nongol di WWE Deutschland dan ditanya soal gimana 3 bulan pertamanya di WWE. Dia bilang, campur aduk sih rasanya, tapi aku yakin WWE itu perusahaan terbaik di dunia bro. Di sini tuh bener-bener bikin kamu ngerasa kayak superstar besar. Kamu beneran dihargai sebagai pegulat profesional. Aku cinta WWE. Penta juga cerita kalau sejak gabung WWE, hidupnya itu berubah. 3 bulan ini tuh penuh perubahan, tapi tiap perubahan itu tujuannya buat ningkatin sesuatu. Dan yang meningkat sekarang itu karir aku. Makanya aku bilang, ini adalah era baru buat Penta. Sekarang Penta udah resmi dapat pertandingan WrestleMania pertamanya di pertandingan Fatal 4-Way untuk gelar Intercontinental. Menurut kalian, apakah Penta bisa menjadi Intercontinental Champion yang baru di WrestleMania? Komen di bawah. Paige masih 1 langkah lagi untuk kembali ke WWE. 3 kali juara dunia wanita, Paige atau Saraya baru aja ngumumin secara resmi kalau dia udah cabut dari AEW setelah lebih dari 2 tahun. Pas dia wawancara sama WrestleZone, dia cerita soal masa depannya di dunia wrestling, termasuk soal rumor dia bakal balik ke WWE. Tapi katanya nih, walau dia tertarik, belum ada pembicaraan apapun sama WWE. Fokus dia sekarang adalah ngerapihin semua urusan bisnis di luar ring. Tahun ini aku pengen kelarin semua urusan bisnis aku, bikin semuanya resmi atas nama aku. Banyak orang mikir aku bakal balik ke WWE karena rumor di mana-mana, tapi jujur ya, aku belum ngobrol sama mereka. Setidaknya untuk sekarang, belum. Dia juga sempat bahas soal bukunya Hell in Butch. Di situ dia cerita gimana dulu dia nggak mau ninggalin akun Twitch-nya pas masih di WWE. Tapi sekarang, dia ngerasa WWE udah jauh lebih terbuka buat hal-hal di luar ring. Aku juga lagi fokus sama podcast, acting, dan hal-hal seru lainnya. Aku nggak mau hal itu ganggu brand aku, dan aku rasa sekarang WWE udah lebih nerima orang yang punya kegiatan lain di luar wrestling. Apalagi sekarang, Triple H yang pegang kendali, dia ngerti banget gimana caranya nge-treat talent. Dia ngerti kalau ada hal lain yang pengen kita kerjain di luar ring. Era baru ini kelihatannya lebih fun sih. Pokoknya, buat Paige, kebebasan itu penting banget. Dan kalau someday dia balik ke WWE, dia berharap bisa tetap jadi dirinya sendiri dan tetap ngelakuin hal-hal di luar wrestling juga. Menurut kalian, apakah WWE sekarang sudah tidak butuh Paige lagi? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in